Halo semuanya, hari ini kita akan membahas beberapa teori utama yang menjelaskan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah urat nadi ekonomi global. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang mendorong arus barang dan jasa antar negara? Disitulah teori-teori ekonomi berperan. Sepanjang video ini, kita akan menjelajahi teori-teori dari pemikir hebat seperti Adam Smith dan David Ricardo. Yuk kita mulai! Pada tahun 1776, ekonom Skotlandia Adam Smith menerbitkan The Wealth of Nations. Di dalamnya, ia memperkenalkan konsep keunggulan absolut. Bayangkan Ghana yang dapat menanam kakao lebih efisien daripada negara lain. Smith berpendapat bahwa negara-negara harus fokus pada produksi dan ekspor barang di mana mereka memiliki keunggulan absolut. Dengan cara ini, perdagangan menjadi permainan yang saling menguntungkan. Pada tahun 1911, ekonom Inggris David Ricardo memunculkan teori keunggulan komparatif. Ricardo berpendapat bahwa negara-negara harus berspesialisasi dalam barang-barang yang dapat mereka produksi dengan biaya peluang terendah. Biaya peluang mengacu pada apa yang harus Anda korbankan untuk menghasilkan sesuatu yang lain. Dua ekonom Swedia, Eli Heckscher dan Bertil Ohlin, mengembangkan teori keunggulan komparatif Ricardo. Mereka berpendapat bahwa perbedaan dalam keunggulan komparatif berasal dari perbedaan endowment faktor produksi. Misalnya, negara dengan lahan subur akan memiliki keunggulan komparatif dalam pertanian. Pada tahun 1960-an, ekonom Harvard Raymond Vernon mengembangkan teori siklus hidup produk. Vernon berpendapat bahwa produk baru cenderung dibuat di negara maju dan kemudian produksinya beralih ke negara berkembang. Akhirnya negara maju menjadi importir produk yang dulunya mereka ciptakan. Pada tahun 1980-an, ekonom Paul Krugman merevolusi ekonomi internasional dengan teori perdagangan barunya. Krugman menantang asumsi tradisional perdagangan internasional. Dia berpendapat bahwa skala ekonomi dan diferensiasi produk adalah pendorong utama perdagangan. Perusahaan yang pertama kali memasuki suatu industri dapat memperoleh keunggulan skala yang signifikan. Pada tahun 1990, Profesor Harvard Michael Porter memperkenalkan Diamond Model. Model ini mengidentifikasi 4 faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu negara dalam industri tertentu. Porter berpendapat bahwa interaksi antara faktor-faktor ini menentukan keunggulan kompetitif suatu negara. Model berlian telah menjadi alat yang berpengaruh bagi pembuat kebijakan dan pemimpin bisnis. Itulah beberapa teori utama yang menjelaskan perdagangan internasional. Dari keunggulan absolut Adam Smith hingga model berlian Michael Porter, teori-teori ini memberikan lensa yang kuat untuk memahami ekonomi global. Teori-teori ini menawarkan perspektif yang berbeda tentang faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional. Sampai jumpa di video berikutnya.